Saya persilakan Toastmaster Michael Arya. Silakan, waktu dan tempat. Sebelum saya mulai sesi pagi ini, saya ingin tahu Bapak Ibu yang luar biasa pagi ini pada masih beku. Sekarang kita cairkan suasana ya. Saya mau tahu berapa banyak Bapak Ibu di sini. Ada 3 pilihan ya. Seberapa pentingkah memperkenalkan pembicara? Yang pertama adalah nggak penting sebenarnya. Opsi pertama. Opsi kedua, penting tapi tidak harus. Opsi ketiga adalah sangat penting, sangat penting. Jadi pertama, tidak penting. Kedua, oke, good kalau ada. Atau yang ketiga, sangat penting. Saya mau coba dengar dan tahu bagaimana pendapat Bapak Ibu di kolom komen. Boleh unmute juga. Yang udah unmute nggak perlu ketik. Di-unmute dulu. Atau mau ketik boleh. Sangat penting. Rahmat Halim, Sabrina sangat penting. Nomor 3, Patrick Wong sangat penting. Oke, yang lain gimana? Ini so far kita belum dapat kompetitor ya, sangat penting semua. Ada nggak yang ngerasa lumayan penting tapi nggak terlalu penting? Nggak ada ya? Oke, jadi udah pada tahu semua nih berarti ini. Udah sangat penting. Kalau gitu saya harus ganti temanya nih. Penting tapi jangan panjang-panjang. Very good input ya. Jadi penting tapi jangan panjang-panjang. Kenapa sebenarnya ini majority sangat penting? Karena saat kita nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Itu apa yang ada di luar. Tapi lebih dari itu sebenarnya memperkenalkan pembicara itu adalah suatu jembatan. Bagaimana menjembatani audiens yang moodnya masih dingin seperti pagi ini tadi sebelum saya mulai speech, sampai nanti pembicara utama benar-benar masuk. Jadi inilah jembatan-jembatan yang sebenarnya fungsi-fungsinya saya sebagai pembuka, pemperkenal, kita harus sebagai jembatan. Jadi mengatur moodnya harus positif, harus indah dan akrab, itu yang paling penting. Jadi dengan adanya pemperkenalan ini diharapkan audiens itu sudah mencapai mood yang baik untuk menyambut pembicara. Ada 3 struktur sebenarnya dalam memperkenalkan pembicara. Ada dasar pembuka, ada isi, maupun penutup. Di dasar ini kita menyapa dulu, lalu kita memberikan apa sih yang penting untuk audiens ini ikuti. Kenapa acara hari ini penting? Kenapa keynote yang dibawakan oleh speaker ini akan berguna bagi para audiens? Lalu ditutup dan juga disambungkan dengan pembicara. Selama mempersiapkan ini, kita harus ada memperkenalkan pembicara. Kenapa pembicara ini kredibel dan layak untuk bisa menjadi speaker di hari itu? Jadi misal kita datang ke sebuah acara, kita nggak tahu nih pembicaranya, kita mungkin tahu si Bapak ABC yang jadi pembicara. Tapi kita nggak tahu sih Bapak ABC ini kenapa jadi speaker gitu ya. Mungkin kita ada tahu Bapak ABC akan membawakan tema ABC seperti itu. Tapi kita nggak tahu siapakah Bapak ABC. Jadi sangat penting bagi kita saat menjelaskan akan berbeda suasana menjelaskan. Bapak ABC telah memenangkan usaha perlombaan bla 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 bla, memenangkan award ini dan tersertifikasi sebagai bla 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 bla. Seperti itu akan langsung merubah set tone karena kredensial sudah dibangun dulu. So that's why saat kita akan berbicara, jika kita sebagai pembicara utama, saya sangat merekomendasikan untuk kita menunjuk satu orang sebagai pemperkenal. Sehingga saat kita mulai, itu bisa langsung masuk ke materi yang kita ingin sampaikan. Saat tidak ada pembuka, pemperkenal, pembicara, maka sang pembicara itu harus memulai membangun kredensial dulu. Jadi seperti saya menjelaskan, saya adalah VP membership dari Eagle Toastmaster, saya adalah bla 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 gitu. Itu adalah sangat cukup membuang waktu dan menit-menit awal ini adalah sangat vital bagi si pembicara. Sehingga itulah pentingnya dari staff yang mendahului speaker untuk memperkenalkan. Karena menit awal ini sangat penting. Jadi jika salah,
harus diluruskan dulu oleh pembicara. Nah, ini dia yang akan membuat tone atau mood-nya itu yang drop. Jadi sebenarnya memperkenalkan pembicara ini lebih untuk membuat flow dari acara untuk menaikkan, menggiring audiens ke mood yang atas. Harus dijelaskan juga bahwa speaker itu berbicara dengan pengetahuan yang spesial, atau dia punya pengalaman apa, atau authority-nya apa, seperti itu. Dan kenapa topik ini penting untuk para audiens. Seperti itu, jadi benar sekali pengenalan pembicara tidak perlu panjang, tapi perlu smooth, mengangkat mood audiens dari mana ke mana, itu harus dirangkai, dan dalam informasi yang singkat itu, kita harus cantumkan hal-hal yang penting yang sekiranya dapat menaikkan halo atau menaikkan hawa si pembicara. Jadi saat pembicara mulai, para audiens sudah siap untuk menerima materi. Terima kasih, back to Pak Wijaya.